Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang selalu dirindukan oleh musuh-musuh saya. Terima kasih. Saya baru saja keluar dari penjara karena undang-undang penistaan agama. Saya dalam video yang dijadikan alat bukti hanya mengajak seorang sopir taksi online berhenti merokok dan ikut Yesus karena Yesus tidak merokok. Saya divonis sama hakim 4 tahun penjara. Sementara Abdus Somad, dia bilang di atas salib itu ada jin kafir. Polisi nggak nangkap dan sudah dilaporkan. Sementara saya yang bikin laporan polisi pula yang nangkap saya. Aneh bangsa ini. Tetapi semua itu saya tetap berterima kasih karena kemurahan Tuhan. Saya memang harus masuk penjara dan harus masuk dalam penjara supaya tahu isi penjara dan apa yang dilakukan di dalam penjara, dan saya bisa melayani di penjara. Banyak orang napi di penjara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga anugerah Tuhan dan saya tidak bisa menghindar ataupun lari dari kenyataan. Saya harus menghadapi semuanya dan Tuhan menghendaki saya melayani di penjara. Dan saya bangga diangkat jadi gembala napi. Bahwa tidak ada nabi Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Nah, di dalam Al-Quran itu kan ada 25 nabi. 24-nya semuanya dari Bani Israel. Satu-satunya nabi Arab hanya nabi yang masih Supri ikut. Sekarang saya tanya, Mas Supri, berapa istri nabi? Nah, di dalam Al-Quran, laki-laki hanya boleh poligami 4 orang. 1, 2, 3, 4. Wankihul ayyama minkum matna wa thulatha wa ruba'a. Hanya 4. Tapi Muhammad punya istri 23 orang yang dikawininya. Dari 23 istri, hanya 11 orang yang dapat kamar. Berarti ada 12 istri yang nggak dapat kamar, gantian kamarnya. Nah, karena Nabi Muhammad itu tidak sesuai dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan perintahnya, bahkan Muhammad melanggar sendiri Al-Quran. Saya tinggalkan Islam, Mas. Saya ini kiai. Oh, kalau Al-Quran hafal, nggak usah nanya macam-macam dengan saya. Kiai Manado pasti nggak tahu arti bacaannya. Apalagi at-tahiyatu lillah, salawatu wa thayyibatu. Itu dibaca setiap hari 17 kali. Itu dihafal. Tapi tidak ngerti artinya. Ya maaf kalau saya nggak perlu nanya kepada Mas Supri. Pasti nggak tahu. Aduh, paling itu ngertinya. Ini anak buah ini di belakang semua ini. Ini Muslim semua. Saya ngomongin kayak Mas Supri itu. Lah sholat 5 waktu siapa kuat Mas Supri, Pak Supri. 77. Nggak bisa Pak Supri sholat. Ini kan sebelah kiri. Nggak sholat duhur masuk neraka. 29 tahun. Makanya ngomong ada di bawah. Ini 75A. Naik lagi. 77 Abi. 77 ada mobil merah nih yang banyak orang nih, bawa banyak mobil kali nih. Tapi nggak jauh dari sini lah. Ini apa? Itu dia tuh. Itu anaknya. Aduh, Dodo Oh, Dodo. Gara-gara ngomong dengan Pak Supri ini sih. Ini dia. Terima kasih ya. Iya. Maaf. Intinya begini, saya ajak kamu masuk Kristen. Pak Supri itu buka dong. Sentral Lock. Ini yang Kan ada nggak haji masuk. semua ini. Kalau masuk Islam masuk neraka. Itu aja nggak pakai kerudungan ibu ya. Ini Mas Supri ini haji nih tadinya. 3 kali naik haji nih Mas Supri. Ini lihat Tuhan Yesus di Itu artis dari Arab, turunan Nabi. Masuk Kristen gara-gara saya pengaruhin. Adiknya juga masuk Kristen. Kamu
saya bilang, nggak mungkin kamu jadi orang Islam yang benar, Dewi. Nggak mungkin. Sholat lima waktu siapa kuat? Nggak usah lah, lu jangan ngomong, jangan sombong dengan saya. Adiknya artis juga. Masuk Kristen. Tuh, itu. Itu turunan Nabi tuh. Al-Aidrus. Al-Abbas. Saya borong habis. Masuk Kristen. Ya nggak bisa lah Mas Supri. Masuk surga katanya. Aduh, saya nggak kuat ikut Islam yang enggak. Kemarin malam ada perempuan saya ajak kayak begini, nggak mau masuk Islam. Kamu jangan macam-macam, masuk Kristen aja gitu. Masuk Kristen. Tapi salaman dulu kita, salaman dulu. Awas kalau kamu nggak ikut Kristen. Untuk oleh jaksa penuntut umum 55 tahun penjara, denda 50 juta, subsidi 3 bulan, HP Apple 6 Plus Gold dimusnahkan. Hal ini luar biasa, semua kemurahan Tuhan. Mengingat betapa menderitanya semua penginjil di seluruh Indonesia yang berada di mana-mana memberitakan kabar baik, kabar sukacita Yesus, Paulus dituntut hukuman mati hanya karena ikut Yesus, hanya karena mengajarkan kebaikan. Paulus tidak pernah menyuruh membunuh orang lain. Itu sebabnya saya bersyukur bahwa Yesus mati di kayu salib. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus lebih berat lagi dianiaya. Dalam sebuah penglihatan, Ananias disuruh Yesus Kristus menemui Saulus. Tetapi jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan membawa kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada Ananias ini tergenapi semuanya atas diri Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disasar orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali aku mengalami karang kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak-pihak bukan Yahudi, bahaya di kota dan bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak bergili lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat. Melompat doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Akhirnya saya berdoa untuk polisi dan jaksa demi nama Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, ampuni kesalahan mereka. Tolong anak-anaknya, istrinya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari roh maut dan roh kecelakaan. Jangan timpakan kesalahan itu pada mereka. Hamba-Mu yang minta ini hanyalah anjing mati di hadapan mereka. Apapun motivasinya adalah memborgol hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau tahu hati hamba-Mu ini tidak ada kebencian dan dendam. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Namun hamba-Mu Saifuddin Ibrahim, Abraham bin Moses ini berbuat agar hati-Mu berkenan dan menyukakan diri-Mu. Hamba-Mu selalu berusaha menyenangkan-Mu. Tuhan, Engkau tidak pernah berbohong. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berbohong. Gusti Yesus boten sare, boten ngantuk, la sinatung wala naum.
engkau tidak pernah ngantuk ataupun tidur. Kiranya engkau memberikan hati yang gembira dan teduh kepada hakim yang mulia agar mengambil putusan yang adil bagi siapa saja, terlebih kepada hamba-Mu ini. Juga anak-anak dan istri mereka di dalam naungan kasih Bapa, kasih yang tidak meminta balas. Semua penasihat hukum hamba-Mu, berkati mereka, keluarga dan anak istri mereka. Tidak ada yang putus dan mandul, tidak ada yang meminta-minta roti, tidak ada yang miskin. Semua jemaat-Mu yang telah mendoakan hamba-Mu selama ini, mereka yang takut dan khawatir akan keselamatan hamba-Mu, berkati mereka seperti janji-Mu. Balas berlipat ganda. Apabila alladzi fis samawati yataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakum masyi'atuka fil ardh. Wakilana dunubana kama ghafarna limuznibina ilaina wa la tudkhilna fil jalibah lakin nakina min sirrir. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makan pada ini secukupnya, ampunilah kami kami mengampuni orang kesalahan kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari kami daripada Engkau-lah yang punya surga, kuasa, dunia dan selamanya. Putra putri hamba-Mu Fikri Ayatullah Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Golda Meir, Putri Ibrahim, lepaskan pengasihan surgawi istri hamba-Mu Sarah Ayu Ibrahim, bertemu di surga, bertemu di dunia ini, bertemu pula di surga. Engkau bidadariku di dunia dan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk ayah saya Dos Lamel dan hamba-hamba Tuhan besar yang telah menolong saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Senin siang, pendeta bernama Syarifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses ini divonis Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang bersalah. Ia terbukti melanggar pasal 45A nomor 2 Perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2017 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terdakwa juga dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama. Untuk itu terdakwa dijatuhi vonis 4 tahun kurungan penjara dan denda 50 juta rupiah. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun penjara. Namun demikian, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding karena hakim dinilai mengabaikan fakta persidangan. Kami sangat kecewa dan tidak puas karena apa yang ada di persidangan itu semuanya dikesampingkan, sehingga ini sangat merugikan buat klien kami. Di antaranya digital forensik, kemudian ada pasal yang dipakai jerat, ya pasal 28 ayat 2 itu sudah pasti di sana. Yang dipidana atau yang kena sanksi adalah orang yang menyebarkan, bukan orang yang ada dalam konten tersebut. Sidang ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian Polres Tangerang Kota. Terdakwa diajukan ke pengadilan berdasarkan patroli tim Cyber Mabes Polri lantaran videonya viral di media sosial YouTube. Dalam video terdakwa tidak hanya menghina ajaran Islam, tapi juga menghasut supir taksi online untuk berubah keyakinan dengan memeluk agama Kristen. Selain itu, pada akun Facebook terdakwa ditemukan beberapa postingan yang dianggap melecehkan agama Islam. Dimas Arif Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ustadz Abdul Somad menjelaskan posisinya dalam video berdurasi 1 menit 36 detik. Video ini tersebar di media sosial. Berikut ini cuplikan pernyataan klarifikasi Ustadz Abdul Somad. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca berita Abdul Somad ke Kepolisian Daerah NTT karena dianggap telah menyakiti umat Kristen dan Katolik usai menyatakan salib dan jin kafir dalam dakwah yang viral di media sosial. Jemindeo mengatakan
Laporan yang dilayangkannya ke Polda NTT menyoal ceramah Ustadz Abdul Somad yang ia rasa telah melecehkan umat Kristen dan Katolik yang hidup di Indonesia. Berikut ini cuplikan video Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin. Haleluya. Terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini. Penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Waloni ente. Pertanyaan pertama, saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah saya. Bahwa kemudian ada orang yang tersinggung dengan penjelasan saya, apakah saya mesti meminta maaf? Kalau yang bertanya. Contoh, dalam Islam dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya maaf. Memang bunyi ayatnya gitu. Laqad kafara. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1 dalam 3. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang tua yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Enggak. Nah, ajaran saya. Kalau saya belum minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuat. Saya di mana-mana menyampaikan ceramah, tak mungkin saya tanya orang satu-satu. Matikan. Saya di mana-mana ceramah, hafillah hidup orang berkah. Tak bisa saya larang itu, karena dia mau dapat pengajian. Tak mungkin buat saya buat perjanjian. Semua yang mau masuk sini, mantri 6.000, tak boleh main sembarangan. Payah kali dia ceramah di sekarang. Itu 2 yang saya jawab.